Jangan sampai khutbah atau khotib yang mengisi di Masjid Al-Kamal ini kurang persiapan. Kalau kurang persiapan, tahun depan saya tidak akan jadwal. Masya Allah, langsung coret. Langsung coret. Masya Allah. Materinya ngasal, saya coret langsung. Ini apa tuh? Demi pelayanan kepada masyarakat dan jamaah. Ya. Kenapa? Kemudian Kang, ada yang X rupiahnya 2X. Masya Allah. Ada yang 3X, ada yang 1X. Kenapa kok diklasifikasikan sedemikian? Kenapa? Ya masa sih lulusan pondok pesantren yang saya akan bicara mengenai inflasi. Bagaimana itu inflasi? Inflasi begini, Kang. Misalnya khotib ini tahun ini saya memberikan transport 2X. Ya. Tahun depan masa 2X nggak mungkin, selalu meningkat dong. Masya Allah. Misalnya nggak tentunya tidak bisa langsung frontal kenaikannya tidak, tapi bertahap. Yang pasti inflasi harus kita perhitungkan. Ya jangan sampai misalnya 1 juta tahun depan tahun 2005 2006 tetap 1 juta nggak bisa. Harus selalu dinaikkan. Iya. Maka nanti barang-barang kan naik. Barang-barang naik. Masa kita biarkan saja kenaikan itu ditanggung oleh para ulama? Coba dengarkan para pengurus masjid yang lain kan itu, terutama Dewan Masjid Indonesia ini dengerin kan gitu. Nah, akan muncul pertanyaan mungkin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Muslih Channel, jumpa lagi di channel TV dakwah Kang Muslih Channel. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini tepatnya tanggal 17 November 2023 Kang Muslih Channel ini bisa bertemu dengan orang hebat. Wah. Langsung saja kita. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat Bang Haji ya? Alhamdulillah sehat. Kabar baik. Saya sih berharap para ulama harus menjaga kesehatan. Begitu ya? Ya, kami biarinlah yang menyiapkan segala sesuatunya. Kalau para ulama itu nanti tidak bisa menjaga kesehatannya, berbahaya. Berbahayanya adalah jamaah masyarakat kehilangan ilmu. Masya Allah. Makanya harus dijaga ini. Nah, semua para ulama. Ini luar biasa ini. Jadi Pak Haji Khalil Ghazali ini adalah DKM Masjid Al-Kamal yang ada di Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ini luar biasa sekali. Nah, DKM ini yang Kang Muslih denger ya. Ini Pak Haji Khalil ini sangat memperhatikan para khotibnya. Maksud perhatian kayak apa ya yang dipaparkan? Jadi Haji Khalil itu nggak mau para khotib itu loyo, nggak mau para khotib itu nggak semangat. Nah, apa sih kiatnya supaya para khotib ini nggak loyo dan tetap semangat? Gimana Pak Haji itu? Kok bisa punya moto begitu gitu? Bagaimana? Diawali dari pengalaman yang puluhan tahun mengelola masjid ini. Akhirnya saya berkesimpulan dalam satu titik kesimpulan bahwa para ulama yang mengisi khotib sholat Jumat terutama ya di Masjid Al-Kamal ini dari kalangan pondok pesantren, ada yang lulusan luar negeri Al-Azhar. Ini ngisi khutbah di masjid ini. Tujuannya apa? Yang kita poin yang kita mau dapat satu adalah ini ilmu. Jamaah Masjid Al-Kamal terutama sholat Jumat meninggalkan kantornya, meninggalkan rumahnya, menuju masjid ini salah satu apa? Pasti ingin ilmu. Masya Allah. Nah, itu karena khutbah sholat Jumat itu singkat, makanya kita harus bikin bagaimana dikemas sedemikian rupa, akhirnya meskipun singkat, tetapi dapat diterima oleh masyarakat jamaah. Jadi Pak Haji Khalil ini kepengen dalam waktu singkat, nah si pemateri itu itu ilmiah, singkat, padat, dan bisa langsung dirasakan kan gitu. Nah itu kan tentu para khotibnya tidak mudah untuk mengemas ilmu sehingga masyarakat dalam waktu singkat bisa paham. Itu kan butuh profesionalisme. Nah akhirnya tadi dipaparkan Masjid Al-Kamal ini manggil para khutobah. Ada yang dari tamatan pesantren, bahkan ada yang Timur Tengah. Itu kan berarti kalau bahasa
ada level-level. Itu berapa itu ngasihnya kok berani-beraninya manggil orang-orang top itu? Saya tidak bisa menyampaikan, tetapi mohon maaf, sudah tidak mungkin lagi di bawah 1 juta itu enggak mungkin. Masya Allah, tidak mungkin di bawah 1 juta. Padahal kalau masih di Jakarta Barat, ada di Kecamatan Tamburan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Cengkareng, itu khotib paling bangsa 400, ya Allah, 300, 500 ribu, Allah 600 ribu. Tapi di sini tidak ada khotib yang di bawah 1 juta. Itu bahkan kenapa? 1 juta nggak ada. 1 juta nggak ada. Sudah di atas itu. Di atas 1 juta. Itu kenapa? Pak Haji Khalil bisa begitu? Kenapa itu? Baik. Satu, ilmu itu harus kita hargai, kita hormati. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk bisaroh. Mana mungkin seorang yang akan mengisi khutbah sholat Jumat, malamnya dia ngisi di mana-mana, akhirnya kurang tidur. Ketika sampai pada khutbah sholat Jumat, dia sudah materinya sudah asal-asalan, sudah kurang tidur, lemes dan akhirnya sakit. Siapa yang dapat korbannya ini? Yang dikorbankan siapa? Jamaah. Oleh sebab itu saya sampaikan, jangan sampai khutbah atau khotib yang mengisi di Masjid Al-Kamal ini kurang persiapan. Kalau kurang persiapan, tahun depan saya tidak akan jadwal. Masya Allah, langsung coret. Masya Allah. Materinya ngasal, saya coret langsung. Ini apa tuh? Demi pelayanan kepada masyarakat dan jamaah. Kenapa? Kemudian Kang, ada yang X rupiahnya 2X. Ada yang 3X, ada yang 1X. Kenapa kok diklasifikasikan sedemikian? Kenapa? Ya masa sih lulusan pondok pesantren yang dari Al-Azhar mau saya samakan dengan lulusan pondok pesantren produk lokal? Kan nggak mungkin. Itu. Jadi setidak-tidaknya begini cara berpandang saya. Masa sih lulusan S1 saya mau kasih transport sama dengan lulusan S2? Kan nggak mungkin. S3 saya kasih transport tersendiri. S2 berbeda lagi, S1 berbeda lagi. Itu Kang. Jadi intinya Bapak Haji Khalil ini menghargai alim ulama, betul, dalam rangka menghargai ilmunya. Benar. Jadi kalau nengok hadis Nabi ya, man akromal ulama faqad akramahullah. Kan gitu. Allah. Orang yang memuliakan ulama berarti memuliakan Allah. Berarti Haji Khalil ini dalam rangka benar-benar memuliakan para khatib karena ada ilmunya, ilmu itu dari Allah, maka hakikatnya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berikutnya lagi. Apalagi itu? Apabila kita menjadwalkan khotib-khotib yang berkualitas, khotib-khotib yang punya jam terbang tinggi, secara otomatis orang yang dari jauh datang ke masjid ini. Penasaran. Siapa khotibnya itu? Betul. Gitu ya. Materinya bagus, berdampak kepada apa? Kotak amal Masjid Al-Kamal sudah tidak lagi di bawah 5 juta, di atas 5 juta sampai hampir 7 juta. Jadi setiap sholat Jumat, jadi kotak amal itu minimal 5 juta minimal. Minimal 5 juta. Itu kalau jamaah sini kira-kira berapa orang? Di sini kurang lebih 1000 jamaah ya. Nah, itu. Jadi ada hubungan benang merah antara khotib yang bagus dengan pendapatan kota amal. Jadi kalau khotibnya bagus, menarik, maka jamaah otomatis akan ngasih banyak gitu. Yang jauh-jauh datang, kemudian yang semula cuma ngasih 5.000 bisa 50.000, 20.000. Masya Allah. Itu benar-benar terjadi. Iya. Jadi benar-benar Haji Khalil atas nama DKM ini mengemas, memanage, memenukan makanan batiniah. Ini kan khotib makanan batiniah. Kalau makanan lahiriah ya enak, makanan batiniah enak, memberikan kepuasan kepada konsumen. Benar. Memberikan kepuasan pada jamaah. Ini berarti kan sangat luar biasa. Itu terpikir begitu dari mana asal-asalnya itu? Beberapa tahun yang lalu, sebelum ini saya lakukan transport bisaroh, khotib itu saya kasih ngasal saja mengikuti masjid-masjid yang lain atau pengurus yang terdahulu. Itu saya selalu ditolak
oleh para khotib. Saya jadwalkan khotib yang bagus, last minute dia membatalkan. Saya berpikir, oh bukan salah khotibnya, yang salah adalah Masjid Al-Kamal. Oh, Ada apa di Masjid Al-Kamal kok ditinggal khotib-khotib yang bagus? Melalui analisa saya, akhirnya saya berkesimpulan bahwa transport atau bisaroh yang kita berikan terlalu rendah, tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Transport khotib terlalu rendah, tidak manusiawi. Sampaikan kepada para DKM. Betul. Berdampak kepada kualitas yang didapat oleh jamaah. Jamaah tidak akan mendapatkan ilmu sedikit pun kalau kita menjadwalkan khotib-khotib yang ngasal. Iya. Jadi harus selalu yang berkualitas mau tidak mau. Jadi bahasanya kualitas khotibnya, kualitas amplopnya. Gitu. Betul. Jadi Bang, ada harga, maaf ya, istilah kita beli barang mahal. Istilahnya kayak istilahnya. Ada harga, ada barang, ada harga. Iya. Barang mahal ya harganya mahal. Mahal gitu. Iya. Dan begitu juga. Makanya Kang, maaf. Ada Habib yang mengisi di salah satu TV, itu kita jadwalkan ke sini. Di sini ada itu. Iya, pengurus PBNU kita jadwalkan di sini. Ada penceramah TV nasional. Benar. Masuk ke Al-Kamal. Ada pengurus besar Nahdlatul Ulama juga masuk Al-Kamal. Ini kan benar-benar luar biasa masyarakat bawah ya. Betul. Yang di kampung-kampung ketika Al-Kamal khotibnya sangat berkualitas. Itu kan otomatis senang. Benar. Nah, itu berarti salah satu metode yang Pak Haji Khalil praktekkan ya. Benar. Sehingga terus Kang, tambahan. Masjid Al-Kamal ini sama seperti masjid-masjid yang lain. Ya, masjid fisiknya bagaimana? Ada yang biasa, ada yang fisiknya sudah luar biasa. Yang beda adalah kegiatannya. Kegiatannya apa aja Kalau itu? Masjid Al-Kamal ini kegiatannya ya sama, ada pengajian, masjid yang lain juga ada. Tetapi saya memposisikan diri bahwa pelaksanaan sholat Jumat itu menjadi produk unggulan Masjid Al-Kamal. Produk unggulan. Salah satunya tadi meningkatkan kualitas amplop khotibnya, tapi juga berkualitas khotibnya. Betul. Dan nanti akan berhubungan dengan gini. Apabila bisaroh yang kita berikan itu nanti bagus, ya. Kalau diikutin misalnya Kang Mus, Jumat ini di Masjid Al-Kamal, Jumat depan di Masjid di tempat lain. Kalau bisarohnya bagus-bagus terus, insya Allah tidak akan kesulitan. Khotibnya makmur. Masya Allah. Secara ekonomi akan tertata dengan baik. Dan nggak ada keluhan. Di rumah itu sudah anteng. Pokoknya dapurnya ngebul. Betul. Ketika dapur ngebul, jadi dakwah Islamnya juga lancar gitu ya. Betul. Masya Allah, ini benar-benar salah satunya Pak Haji Khalil itu pingin banget para ustadz, para mubaligh, para kiai tetap istiqomah dalam dakwah, menyampaikan ilmu Allah dengan istiqomah, dengan konsisten, dengan tidak terbebani mikirin dapur. Betul. Karena apa sudah dipikirin oleh pengurus Pak Haji Khalil. Kalau saya memulai begini, masjid-masjid yang lain akan memulai juga. Ya mau tidak mau kan pasti para ulama yang menikmati. Alhamdulillah. Itu gitu loh. Jangan khawatir. Para ulama jangan khawatir. Kami biarin yang siap untuk mencari bisaroh. Ya, yang puas, yang bagus, yang tidak mengecewakan, tetapi ilmunya bermanfaat buat masyarakat. Amin, masya Allah. Kang, ada lagi Kang. Bagaimana sih apalagi itu? Jadi kalau Jumat, karena ini adalah produk unggulan, makanya tidak boleh kita produk unggulan itu kita biarkan begitu saja hingga nanti di kemudian hari produk unggulan itu menjadi produk yang biasa. Tidak boleh, selalu harus dikemas bagaimana. Selalu unggulan, selalu menjadi pilihan. Ya, harus tetap dipertahankan. Kalau perlu meningkat. Nah, salah satu contohnya adalah begini. Saya nggak bisa diem kalau pelaksanaan khutbah sholat Jumat atau pelaksanaan sholat Jumat ini, masyarakat saya lihat jamaah kebutuhan mereka apa. Kok khutbahnya, kok mereka gelisah mendengarkan khutbah. Ini berarti kesalahan khotib. Saya boleh menyampaikan kepada para ulama, Pak, bahwa
materi khutbah kurang bagus. Mohon di kemudian hari harus diperbaiki lagi. Kalau tidak bisa memperbaiki, ya mohon maaf, tahun depan tidak akan saya jadwal. Tidak jadwal di Al-Kamal lagi. Betul. Ya, artinya ini juga pesan sebenarnya Pak Haji kepada para khutbah, para khotib. Tidak hanya di Al-Kamal, kan gitu ya. Meningkatkan kualitas diri, meningkatkan wawasan diri, terus tahu kondisi lah, tahu pasar ya. Betul. Pasar ini bagaimana, cara penyampaian ilmu yang kayak apa. Jadi intinya kualitas dan kuantitas para khotib itulah harus ditingkatkan. Betul. Begitu ya. Maka secara otomatis pengurus juga akan meningkatkan. Betul. Saya akan bicara mengenai inflasi. Bagaimana itu inflasi? Inflasi begini, Kang. Bagaimana? Misalnya khotib ini tahun ini saya memberikan transport 2x. Ya. Tahun depan masa 2x nggak mungkin. Selalu meningkat. Meningkat dong. Masya Allah. Misalnya nggak tentunya tidak bisa langsung frontal kenaikannya tidak, tapi bertahap. Yang pasti inflasi harus kita perhitungkan. Allahu Akbar. Ya jangan sampai misalnya 1 juta tahun depan tahun 2005 2006 tetap 1 juta nggak bisa, harus ada selalu dinaikkan. Iya. Maka nanti barang-barang kan naik. Barang-barang naik. Masa kita biarkan saja kenaikan itu ditanggung oleh para ulama? Coba dengarkan para pengurus masjid yang lain kan itu, terutama Dewan Masjid Indonesia ini dengerin kan gitu. Nah, akan muncul pertanyaan mungkin dari para teman pengurus DKM. Pak Haji Kholil, saya seneng dengerin Pak Haji ngomong begitu sebagai pengurus. Cuman bagaimana cara penggalangan dana? Sehingga bisa meningkat. Sementara jamaahnya kan seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kiatnya? Jadi kebetulan Masjid Al-Kamal itu kan pinggir jalan, gampang ada riwa-riwi jalan, terus kemudian mereka sholat Jumat di sini. Ada masjid-masjid tertentu yang tidak sama persis dengan Al-Kamal, inilah yang menjadi kendala. Misalnya jamaahnya itu saja, pendapatan kota amal pasti ya segitu-gitu saja, nggak berubah. Bagaimana mau meningkatkan? Tidak akan bisa. Dia akan masuk dalam kubangan itu saja. Satu pesan saya, harus ada donatur secara pribadi merubah caranya. Salah satu adalah jangan sampai khotib itu dijadwal dalam 1 tahun itu ada yang satu orang itu sampai 4 kali 5 kali. Nggak boleh. Nggak boleh. Para penonton Kang Muslih Channel bahwa minimal berapa? Minimal 1 tahun. 1 tahun itu kan terdiri dari 52 kali sholat Jumat. 52 kali sholat Saya Jumat. dalam tahap proses akan menentukan 52 khotib. Jadi 1 tahun 1 kali. Betul, satu kali. Tidak boleh lebih. Ada yang 2, ada yang 3, wah sudah tidak boleh lagi. Harus 1 agar dia bisa berwarna. Jamaah jadi merasakan selalu ada menu yang berbeda. Betul. Harus. Jadi itu salah satunya sehingga peningkatan kotak amal selalu ada ya. Karena jamaah selalu gemes nih. Oh, pasti Jumat besok khotibnya beda lagi. Pasti besok beda lagi. Dan bagus. Kalau begitu saya mau berangkat cuma menyiapkan dana yang agak besar. Begitu ya? Itu luar biasa sekali. Kita manfaatkan media sosial. Sekarang kan gampang, kita misalnya Jumat depan misalnya siapa khotibnya, itu bisa kita mulai dari hari ini untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa khotib sholat Jumat di Masjid Al-Kamal nanti di Jumat depan adalah ini kan tinggal kita bikin contoh jadwal khotib tanggal 17 November sang YouTuber Kang Muslih Channel di-share gitu ya pakai grup WA. Oh iya. Berarti ini kalau nengok makalah Al-Imam Al-Ghazali Al-Muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Metode dakwah cara lama tetap, cara baru dunia digital dipakai. Dan ini sudah dipakai oleh Masjid Al-Kamal. Luar biasa sekali. Tidak boleh kita mengurus masjid itu sama seperti kayak 10-15 tahun yang lalu, tidak boleh. Baik, pesan untuk tantangannya berbeda. Tantangannya berbeda ya. Nah, itu tantangan berbeda. Makanya pesan untuk para DKM tuh supaya minimal bisa kayak Al-Kamal.
Minimal. Jadi jamaahnya cinta kepada Al-Kamal, pengennya selalu sholat di Al-Kamal, terus juga selalu meningkatkan kualitas sodakohnya. Itu pesennya kepada seluruh DKM kayak apa kira-kira? Baik, ini menjadi titik inti bahwa jangan sampai pengurus masjid itu melayani untuk diri sendiri. Jangan sampai pengurus masjid melayani untuk diri sendiri. Misalnya kita menentukan sesuatu kebijakan di suatu masjid, kebetulan di Masjid Al-Kamal. Saya sebagai penentu kebijakan itu untuk ke saya sendiri, untuk supaya saya terkenal dan lain sebagainya. Bu, jangan itu. Pengurus itu ibaratnya harus melayani jamaah, melayani masyarakat, menterkenalkan orang lain. Khidmah. Nomor satu itu jamaah masyarakat. Kita itu pelayan. Suatu saat Khalil ini akan berganti masanya. Kalau nggak ada saya, berarti suatu saat pengganti pun harus sama. Yang kita dahulukan adalah melayani jamaah, itu nomor satu. Pengabdian. Bukan melayani sesama pengurus masjid. Salah itu. Satu, dua. Yang kedua apa pertanyaan lagi? Saya kira intinya kepada para DKM tadi, supaya DKM itu semangat kayak Al-Kamal, supaya jamaah bisa meningkatkan sedekahnya, senang kepada Al-Kamal, sehingga tadi itu semangatnya tinggi. Pertama, pengurus jangan melayani pengurus sendiri. Betul. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua saya kira kita berhadapan dalam zaman yang berbeda. 10, 20, 15 tahun yang lalu dengan sekarang berbeda. Berbeda banget ya. Jamaah sekarang tuh milenial. Kita cari orang tua yang sholat Jumat itu sudah jarang. Sudah jarang malah ya. Kritis mereka. Kalau khotib salah saja, mereka langsung ke sekretariat menanyakan langsung saya. Itu negor ya. Itu khotibnya begini langsung. Itulah dunia saat ini. Mereka lebih kritis, lebih cerdas. Cara penyampaiannya langsung kepada kita, nggak usah sembunyi-sembunyi kayak zaman dulu, langsung. Jadi jamaah itu adalah sekarang milenial cara berpikirnya, bukan cara berpikir kolot seperti 20 tahun yang lalu. Yang penting dengerin diem. Betul. Kalau zaman dulu kan dengerin diem. Sekarang tidak langsung ada. Pengurus masjid harus menyesuaikan dengan keadaan itu. Masya Allah, iya. Sehingga nanti masjidnya rame, yang sedekah juga meningkat. Betul. Seperti itu. Baik. Kembali kepada kata inti tadi awal. Jadi Haji Khalil ini adalah salah satu DKM yang ingin menggerakkan. Ayo para khotib itu diperhatikan, betul. Dimuliakan. Benar. Di antara caranya adalah ditingkatkan volume pemberian bisyarah. Betul. Kalau lingkungan masih ada yang 500, 300, 700, 400, betul. Maka Haji Khalil pingin di wilayah Kelurahan Kedoya Selatan ini Masjid Al-Kamal, Kecamatan Gebenjeruk, itu kepengen para khotib di atas 1 juta. Dan di sini sudah tidak ada yang 1 juta, itu 1 juta lebih. Benar. Semua itu luar biasa sekali. Tujuannya adalah menghormati dan menghargai ilmunya para alim, ulama. Mudah-mudahan Pak Haji Khalil berkah. Baik. Makasih. Mendapatkan karomah karena menghargai para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Baik, sahabat Kang Musli Channel, tadi obrolan asik dengan pengurus DKM Masjid Al-Kamal, Kedoya Selatan, Gebenjeruk, Jakarta Barat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bil khusus para DKM meningkatkan kualitas dan kuantitas para khotibnya. Salam Kang Musli Channel. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Haji. Luar biasa.